Hello everyone, salam semangat ya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tensi dasar dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Oke, langsung saja ya kita belajar poin yang pertama, yaitu kalimat positif. Pada kalimat positif, pola kalimatnya adalah subjek, verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan biasanya ada juga yang ditambahi s ataupun es. Langsung kita menuju contoh yang A ya. Contoh yang A, they buy some books today. Mereka membeli beberapa buku hari ini. Nah, poin yang B, coba perhatikan. Susan buys some books today. Jadi ada perbedaan. Pada kata kerja yang contoh A di sini, buy itu tidak ada tambahan s, sedangkan pada contoh yang B itu ada penambahan s, yaitu buys. Sedangkan contoh yang berikutnya ini, Anto goes to Kediri today, ada penambahan es. Nah, kenapa kok ada yang ditambah es, ada yang ditambah s, ada juga yang tidak ditambah? Nah, penyebab mereka ada yang ditambah s atau tidak adalah tergantung pada subjek. Jadi yang menentukan ditambah s atau tidak itu adalah subjek. Ketika subjeknya itu he, she, atau it, ya, berarti ini adalah ditambahi s atau es. Tapi selain he, she, atau it, tidak ditambahi s atau es, langsung ke verb 1 ya. Paham ya? Misal saya punya Susan, dan Susan kenapa ditambah s? Karena Susan sama dengan she. Kenapa Anto ditambah s? Karena Anto itu juga sama dengan he kata gantinya. Sedangkan they, I, we, you, dan lain sebagainya itu tidak perlu ditambah s, langsung verb 1 ya. Itu aturan pada simple present tense. Sekarang kita masuk poin yang kedua, kalimat negatif. Nah, pada kalimat negatif, pola kalimatnya adalah subjek. Setelah subjek ada do atau does, diikuti dengan not. Ya, terus ingat di sini verb 1. Jadi kata kerja yang dipakai adalah verb 1, tidak ada tambahan apapun. Ya, kita simak langsung pada contohnya. They do not buy some books today. Mereka tidak membeli beberapa buku hari ini. Do not bisa juga disingkat menjadi don't. Ya, tidak ada masalah ya. Does not dipakai kalau subjeknya adalah she, he, atau it. Karena di sini subjeknya Susan, maka yang dipakai adalah does not buy. Loh, ini ada s-nya, kok ini hilang? Ya, pada kalimat negatif kata kerja kembali ke bentuk 1. Tidak ada es atau s, karena sudah ada does diwakili oleh does, maka kata kerjanya kembali ke bentuk asal. Hati-hati ya, karena kesalahannya banyak di sini. Ini tetap dikasih s itu. Kalau sudah ada does, tidak perlu dikasih s. Bagaimana dengan Anto? Kalau kalimat negatifnya gimana? Ya seperti ini. Anto pakai apa? Does atau do? Pakainya adalah does not go. Selebihnya sama, to Kediri. Oke? Sebelum masuk poin yang ketiga, kalimat negatif, saya mau bahas dulu kapan kita memakai simple present tense. Simple present tense ini atau pola kalimat simple present tense ini dipakai ketika kita menyatakan yang pertama adalah rutinitas sehari-hari. Jadi sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, berulang-ulang. Berulang-ulang tidak harus setiap hari loh ya, bisa seminggu sekali, setahun sekali, 10 bulan sekali. Pokoknya rutin, sering kita lakukan hampir setiap hari. Misal ke sekolah, bekerja, misal liburan. Kalau jadwalnya rutin, itu maksudnya simple present tense. Kita memakai pola kalimat yang seperti ini.
Oke, fungsi yang kedua kapan kita memakai simple present tense adalah ketika kita menyatakan suatu kebenaran, fakta. Fakta yang semua orang tidak bisa menyangkalnya bahwa itu benar. Misal, matahari terbit dari timur, kebenaran yang sifatnya umum, semua mengakuinya. Ya, the sun rise ya from the east. Kadang pada konteks kalimat seperti ini juga bisa dipakai. Mother goes to market today. Ibu pergi ke pasar hari ini. Itu dianggap juga dengan fakta atau kenyataan. Tidak usah sampai cari ibuku nggak kemana-mana, ibuku di rumah saja, Pak. Itu cuma konteks kalimat, contoh kalimat ya. Jadi pada kalimat itu konteksnya itu sifatnya benar atau fakta, dianggap benar ya itu. Jadi tidak usah kalau kamu membuat kalimat ibuku pergi ke pasar. Loh, ibu saya nggak ke pasar apa? Bukan fakta, berarti nggak boleh pakai simple present. Bukan seperti itu. Itu cuma konteks kalimat ya. Kadang itu yang salah tafsir. Oke, sekarang kita masuk poin yang berikutnya. Kapan menggunakan simple present tense? Yaitu ketika menyatakan suatu perintah. Perintah misalnya open the door, buka pintunya. Close the door, tutup pintunya. Boleh pakai simple present tense. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga yaitu kalimat tanya. Untuk membentuk kalimat tanya pada simple present tense, pola kalimatnya adalah do atau does, lalu diikuti subjek, kemudian verb 1 atau kata kerjanya bentuk pertama. Jadi contohnya seperti ini. Contoh yang E, do they buy some books today? Kalau I, you, they, we memakai do, sedangkan he, she, it atau nama orang yang jumlahnya 1 memakai does, sama seperti tadi ya. Jadi yang memakai does itu adalah she, he, it atau nama orang yang jumlahnya 1 pakai does. Verbnya semuanya verb 1 ya. Does Susan buy some books today? Jangan lupa tanda tanya. Tanpa ini berarti salah, karena kalimat tanya syaratnya harus ada tanda tanya atau interrogatif ya. Paham ya? Sekarang saya punya satu soal ya untuk latihan. Misal seperti ini, Lina memasak di dapur ya, di dapur setiap hari. Gimana kalimat positifnya? Lina memasak itu apa? Cook. Karena Lina ini orang ketiga tunggal bisa diganti dengan she, maka harus ditambahi s, cooks. In the kitchen setiap hari apa? Every day. Kalimat negatifnya, Lina karena dia bisa diganti dengan she, maka yang dipakai adalah does not, kembali ke bentuk 1, cook in the kitchen every day. Kalimat tanya yang dipakai adalah does, subjeknya Lina memasak, kembali ke bentuk awal, does Lina cook in the kitchen every day. Jangan lupa tanda tanya ya. Selain ini, yang penting pada simple present tense adalah penanda waktu atau keterangan waktu yang biasa dipakai. Misalnya always, usually, every ya, every day, every week, every month, every year. Kadang seldom, jarang, dan lain-lain, bisa dicari sendiri ya. Sedangkan kata kerja yang ditambah es atau ditambah s nanti bisa dicari. Apa saja yang ditambahi es ya, itu bisa dicari. Oke, semoga bermanfaat dan paham. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan and salam semangat. See ya.